Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara atau solusi membuat atau meracik pupuk pengganti pupuk NPK 1616, penyubur dan pelebat buah. Saya tidak menggunakan pupuk NPK 1616 lagi setelah tahu bahan ini bisa menggantikannya melebatkan buah juga untuk menyuburkan. Satu butir setara dengan 5 kilo pupuk NPK 1616 atau satu buah mengkudu ya teman-teman yang saya gunakan. Lalu saya akan kombinasikan lagi menggunakan beberapa bahan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke cara pembuatannya ya teman-teman. Di sini saya akan memproses terlebih dahulu dari satu biji buah mengkudu yang sudah matang seperti ini ya teman-teman. Lalu banyaknya dari air cucian beras yang pertama yang saya gunakan berukuran 1 liter. Cara pembuatan pupuk pengganti pupuk NPK 1616 sekarang ini yang saya akan buat berukuran 5 liter ya teman-teman, atau setara dengan pupuk butiran NPK 1616 setara dengan 5 kilo. Dan nantinya kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu dari berukuran 5 liter, pupuk racikan ini bisa disandingkan berserta air biasa, air bersih berukuran 20 liter ya teman-teman. Oke, kalau sudah selesai dengan tahap penghalusan dengan cara diremas menggunakan tangan, lalu kita tuangkan dari 1 liter air cucian beras yang pertama yang digunakan ya teman-teman. Dituangkan seperti ini menjadi satu. Kelebihan dari buah mengkudu yang saya gunakan selain bagus untuk mengusir hama atau mengendalikan semua jenis hama, sangat bagus juga untuk dijadikan pupuk ya teman-teman, apalagi dikombinasikan menggunakan beberapa bahan yang lainnya, mampu bersaing kekuatannya, ketajamannya beserta pupuk NPK 1616. Selain bahan-bahan organik yang digunakan, tidak perlu khawatir ya teman-teman, ramah lingkungan, bisa diterapkan ke semua jenis tanaman. Agar lebih banyak ya teman-teman, bisa ditambahkan dengan air ya teman-teman sampai full. Dari wadah berukuran 5 liter ini kita tambahkan air biasa, air bersih ya teman-teman sampai full seperti ini. Semuanya harus 5 liter ya teman-teman. Dan nantinya cara menggunakannya itu untuk dikocor atau dicor ke bagian akar media tanaman yang mau dipupuk sekelilingnya. Yang penting cara menggunakannya itu harus dengan rutin 10 hari sekali. Oke, kalau sudah selesai kedua bahan dijadikan satu seperti ini. Campuran bahan yang saya gunakan ini adalah MSG merek Sasa yang sering disebut mecin ya teman-teman, dan banyaknya yang digunakan berukuran 30 gram. Bungkus kecil seperti ini murah meriah harganya ya teman-teman, di warung-warung terdekat juga banyak, 2000 perak rupiah harganya. Tapi kalau dikombinasikan dengan beberapa bahan yang lain, walaupun murah meriah setara dengan pupuk NPK 1616, kekuatannya, ketajamannya untuk merawat tanaman cepat berbunga dan berbuah lebat ya teman-teman. Saya pun juga kaget melihat hasilnya setelah disiram pupuk ini, tanaman sampai tak terbendung buahnya ya teman-teman. Oke, kita tuangkan dari satu bungkus MSG atau merek Sasa tersebut semuanya ya teman-teman, digunakan seperti ini. Dan seperti biasa diaduk terlebih dahulu agar bahan-bahan yang sudah dimasukkan itu tercampur merata terlebih dahulu menjadi satu. Kegunaan dari racikan pupuk ini bisa juga untuk mengatasi tanaman yang tadinya mengalami keguguran pada bunga, buah selalu rontok ya teman-teman, bisa menggunakan kocoran pupuk ini. Buah dan bunga lengket, tidak mudah rontok. Sebelum saya melanjutkan ke tahap berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, boleh silakan tulis di kolom komentar. Untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Oke teman-teman, ini campuran bahan berikutnya ya. Jadi satu butir telur ayam yang saya akan gunakan telur ayam kampung ya teman-teman yang digunakan agar lebih bagus. Dan teman-teman juga tahu kegunaan dari telur ayam kampung itu banyak dicari sama orang-orang ya teman-teman. Jadi sebelum saya melarutkan, jadi saya akan menghancurkan terlebih dahulu dari satu butir telur ayamnya.
menggunakan wadah terpisah seperti ini agar lebih mudah tercampur merata menjadi satu dengan beberapa bahan yang lain ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar menghancurkan terlebih dahulu dari satu butir telur ayam tersebutnya. Sumber vitamin dan kalium dari telur ayam tersebut sangat dibutuhkan sekali untuk tanaman, bukan untuk manusia saja ya teman-teman. Tanaman juga membutuhkan nutrisi yang cukup agar tanaman kita itu sesuai yang diharapkan, berbuah lebat, sehat, subur ya teman-teman, dan berbuah lebat nonstop mulus sampai panen. Apalagi menggunakan paduan beberapa bahan yang lain saling menopang kekuatannya ya teman-teman. Oke, kita tuangkan saja seperti ini. Kalau sudah selesai dihaluskan atau dihancurkan dari satu butir telur ayamnya, dan usahakan harus diaduk ya teman-teman. Kalau sudah selesai dituangkan dari satu butir telur ayamnya menjadi satu. Lalu untuk langkah selanjutnya, dikarenakan pupuk ini tahapnya itu difermentasi ya teman-teman. Sebelum digunakan itu alangkah baiknya difermentasi, lamanya 10 hari saja, jangan lama-lama untuk cara memfermentasikannya. Boleh menambahkan bahan pupuk organik fermentasi ya teman-teman. Dan sekarang juga pengalaman saya akan menambahkan pupuk organik fermentasi ya teman-teman, M4 yang digunakan. Ini cara saya, pengalaman saya ya teman-teman menggunakan cara seperti ini, dan hasilnya saya pun juga terkejut melihat hasilnya racikan pupuk ini, siraman pupuk ini ke tanaman. Bahkan saya juga sekarang tidak menggunakan pupuk NPK 1616 setelah tahu bahan ini bagus untuk menggantikannya. Banyaknya dari M4 yang digunakan cukup satu tutup botolnya saja seperti ini teman-teman, jangan banyak-banyak ya. Lalu untuk campuran terakhirnya, kalau ada teman-teman bisa menambahkan molase atau tetes tebu. Kalau tidak ada, gula aren atau gula merah untuk membangunkan bakteri dari dormannya, bakteri dari M4 tersebut yang ditidurkan ya teman-teman karena difermentasi. Dan simpan di tempat yang sejuk. Cara memfermentasikannya itu ya teman-teman, dan harus menggunakan wadah yang ada tutupnya seperti ember atau botol air mineral bekas yang ada tutupnya. Simpan di tempat yang teduh selama 10 hari. Lalu setelah itu ya teman-teman bisa dicampurkan air bersih lagi agar lebih banyak dari 5 liter racikan pupuk ini disandingkan dengan air 20 liter. Oke, ini cara saya dikarenakan bahan-bahan seperti tetes tebu, molase tidak ada, jadi gula pasir yang digunakan ya teman-teman. Jangan banyak-banyak, cukup 1 sendok makan saja. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, campurannya itu dari 5 liter racikan pupuk ini disandingkan dengan 20 liter air bersih, air biasa. Lalu tinggal digunakan ke tanaman yang mau dipupuk, dikocorkan sesuainya. Yang penting harus dengan rutin cara menggunakannya 10 hari sekali. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.